guys, assalamualaikum. Hari ini kita Masya Allah tabarakallah masih di Madinah guys. Kita lagi sarapan. Nah habis ini rencananya kita mau ke Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita udah di perjalanan menuju ke Masjid Quba. BTW guys, kita naik taksi ya. Itu dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba sekitar 10-15 menit. Karena jaraknya itu 4-6 km. Guys, kita benar-benar excited mau berkunjung ke Masjid Quba karena keistimewaan terbesar Masjid Quba adalah keutamaan ibadah di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan guys, dengan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kita udah mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Masya Allah. Jadi guys, kalau kalian lagi umroh, jangan sampai kalian skip Masjid Quba ini ya, karena bakalan rugi banget deh kalau kalian skip Masjid Quba ini. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah juga yang meletakkan batu pertama dan ikut membangun Masjid Quba ini guys. Dan di Masjid Quba ini juga dilaksanakan sholat Jumat pertama secara terang-terangan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah guys, sekarang kita udah sampai di Masjid Quba. Guys, awalnya masjid ini dibangun dengan bahan-bahan sederhana seperti batu besar untuk dinding, pelepah dan daun kurma untuk atap, dan tiangnya dari batang kurma. Untuk peletakan batu pertama masjid ini dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meletakkan batu pertama di mihrab, diikuti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Masjid Quba ini dibangun pada tahun 1 Hijriah atau tanggal 23 September 622 Masehi. Saat Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah perkampungan yang ada di selatan Madinah. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, seiring dengan berjalannya waktu, Masjid Quba mengalami renovasi dan perluasan besar-besaran, termasuk pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga era modern di bawah pemerintahan Arab Saudi. Nah guys, jadi sekarang Masjid Quba menjadi masjid yang megah dengan arsitektur yang modern, dilengkapi dengan kubah-kubah yang indah dan menara yang tinggi, namun tetap mempertahankan nilai historis dan spiritualnya yang menjadikan masjid ini menjadi salah satu masjid utama yang dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh di Madinah. Masjid Quba di Madinah adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah hijrah dari Mekah. Hal ini menandai awal sejarah Islam di Madinah, didirikan atas dasar takwa dan disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubat ayat 108. Memiliki keutamaan yang sangat besar jika kita berwudu dari rumah atau berwudu dari hotel, terus kita melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, itu pahalanya setara dengan pahala umroh. Meskipun sekarang megah dengan 4 menara dan kubah, Masjid Quba tetap menjadi simbol perjuangan dan keimanan, tempat Nabi Muhammad SAW ikut membangun dan memimpin sholat. Masya Allah, tabarakallah. Nah guys, jadi itulah sejarah singkat dan keistimewaan Masjid Quba. Kalau misalkan ada
ada penyampaian yang salah, boleh banget nih diluruskan di kolom komentar ya. Sekarang kita mau pulang ke Masjid Nabawi. Untuk perjalanan pulang kita dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi, kita naik mobil Golf ya guys, karena ini udah mau mepet waktu zuhur. Kalau misalnya jalan kaki itu membutuhkan waktu sekitar 45-60 menit guys. Nah kalau kita naik mobil Golf ini dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi, kira-kira membutuhkan waktu 11 menit sampai 15 menit. Perjalanan dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi, kita akan melewati jalur pedestrian Kuba atau Kuba Walk. Kuba Walk ini adalah jalur pejalan kaki yang sangat bersejarah, panjangnya sekitar 4-7 km di Madinah. Jalur Kuba Walk ini menghubungkan antara Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, mengikuti rute yang sering dilewati oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah. Setelah hijrah menjadikannya jalur sunnah. Selain makna spiritualnya, Kuba Walk ini juga menjadi objek wisata yang sangat populer guys, karena menawarkan suasana kota tua Madinah yang kental nuansa sejarahnya. Intinya, Kuba Walk ini adalah perpaduan antara warisan sejarah Islam yang sakral dengan fasilitas modern untuk peziarah di Madinah. Di jalur pedestrian ini juga kita akan melewati beraneka ragam toko oleh-oleh, pakaian, perhiasan, parfum, serta kafe dengan makanan dan minuman kekinian. Dan kita juga akan melewati lokasi bersejarah guys, seperti Masjid Jum'ah dan Masjid Homamah. Nah guys, jadi ini juga jalurnya lebar ya guys, terbagi beberapa sisi. Untuk pejalan kaki itu di sebelah kiri, dan untuk mobil golf atau sepeda itu di bagian tengah. Jalur ini memberikan pengalaman spiritual dengan menapaki kembali jejak Rasulullah SAW sambil menikmati suasana Madinah modern dan tradisional. Dari Indonesia di Cibawa, nggak beli di sini. Iya.
sampai di Masjid Nabawi. Kita mau sholat zuhur dulu guys. Dia nangis. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini dia guys suasana di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah, ini suasana ternyaman ya guys. Pelataran Masjid Nabawi ini sangat luas guys. Di sekitaran masjid dilengkapi dengan payung-payung raksasa otomatis yang berfungsi untuk memberikan keteduhan, menjadi tempat berkumpulnya jamaah, dan memiliki pintu-pintu gerbang yang berwarna dan memiliki fungsi yang berbeda. Tinggal yang itu lagi yang belum nutup. Payung Masjid Nabawi ini memiliki tinggi hampir 20 meter guys. Nah payung ini juga bisa buka dan tutup sendiri. Payung Masjid Nabawi ini terbuka pada waktu pagi sebelum azan subuh dan menutup kembali pada waktu senja menjelang azan maghrib. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. See you next video guys. Assalamualaikum.